salah satu nikmat yang paling besar di negara ini, yaitu nikmat rasa aman. Dan nikmat rasa aman memiliki korelasi dengan dakwah, apalagi dengan tauhid. Dengan nikmat rasa aman ini, dakwah tauhid dan dakwah sunnah berkembang dan bisa berkembang pesat, bisa menjalar dengan nikmat aman ini. Ini adalah nikmat terbesar saat ini yang perlu kita syukuri. Dan demikian juga tauhid juga memiliki korelasi dengan rasa aman. Jadi semua dua-duanya saling mendukung. Karena tauhid inilah Allah akan turunkan rasa aman dan menambah. Lau amanu wattaqau, lau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Kalau mereka beriman, bertauhid dan bertakwa, kami akan bukakan berkah dari langit. Saling berkaitan. Yang ingin kita tekankan di sini, perlu diingatkan sekali lagi, di antara semua nikmat-nikmat kita, terutama di negara Indonesia ini, kita perlu ingat nikmat terbesar yang perlu kita jaga dan perlu kita syukuri adalah nikmat rasa aman kita di sini, di Indonesia ini. Ini yang luar biasa, harus benar-benar kita syukuri. Kalau kita tidak syukuri, nanti kita masuk ayat Allah yang Allah firmankan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita ingkari nanti akan dapatkan azab. Nikmat terbesar adalah nikmat aman. Ini perlu kita syukuri dulu di negara kita. Dari mana dalilnya katanya ulama? Aman ini nikmat paling besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walanabluwakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat." Dalilnya adalah ayat tersebut. Kami akan uji kalian bisyai'in, dengan sedikit. Sedikit ya. Apa yang pertama disebut oleh Allah? Minal khauf, rasa takut. Kemudian wal ju', lapar. Kemudian kekurangan harta, hilangnya jiwa, dan buah-buahan pangan maksudnya. Ulama menafsirkan ayat ini, disebutkan pertama kali adalah khauf. Walanabluwakum bisyai'im minal khauf. Yang pertama kali disebut adalah apa? Adalah khauf, rasa takut. Ulama menafsirkan ayat ini sehingga nikmat terbesar adalah rasa aman, rasa nyaman, rasa enak dan sebagainya. Dan kita bersyukur di Indonesia ini, Masya Allah, rasa aman, tenang, tidak ada konflik yang menyebar banyak. Kalau konflik 1-2 semua negara juga ada, maksudnya konflik-konflik kecil ya. Secara umum aman di Indonesia ini, stabil. Ini perlu disyukuri dan dijaga. Rasa khauf, takut ya. Aman perlu disyukuri. Kita di Indonesia mau ngapa-ngapain, Masya Allah, enak. Mau ibadah, mau kajian kayak gini enak. Mau ke masjid enak, mau azan bisa kedengeran, kemudian mau puasa enggak dilarang, azan enak sekali, sholat bisa dan sebagainya. Ini nikmat luar biasa. Dibandingkan kalau saudara kita di beberapa tempat ada yang dilarang berhijab, dilarang berpuasa, mau sholat aja susah dan sebagainya. Ini kan luar biasa nikmat kita ini di Indonesia ini. Nikmat beribadah terutama, dan nikmat yang lainnya terserah ya. Masya Allah, nikmat luar biasa. Ulama menjelaskan walanabluwakum bisyai'im minal khauf, dicoba dengan ketakutan, sehingga katanya ulama ini nikmat terbesar itu adalah rasa aman, lawan dari rasa khauf. Ar-Razi menafsirkan ayat ini ya. Seorang ulama Ar-Razi menafsirkan, beliau membawakan contoh seperti ini. Beliau membawakan contoh, Ar-Razi. Coba kamu lihat, ada kambing. Kambing ini dapat ujian ketabrak atau kena batu sehingga kakinya patah. Kambing ini ya, kakinya patah. Kemudian berapa bulan kemudian sembuh. Dibandingkan dengan kambing, yang kambing ini ditaruh dalam satu kandang dengan serigala. Ingat, satu kandang dengan serigala. Akan tetapi serigalanya diikat,
kambingnya diikat sehingga serigala tidak akan bisa memakan kambing. Tetapi dibiarkan terus-menerus. Kambingnya dibiarkan terus-menerus. Nggak makan kambing. Jadi serigalanya sama kambing satu kandang. Tapi serigala diikat satu sisi, kambing diikat satu sisi. Dan nggak akan pernah bisa serigala ini ikat kambing. Nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Jadi kambing ini nggak luka sama sekali. Kalau yang tadi gimana? Patah gitu ya. Tapi sembuh. Sembuhnya mungkin berbulan-bulan. Nah ini nggak akan dimakan oleh serigala karena diikat. Kira-kira pilih yang mana? Mana yang lebih bagus? Patah sembuh atau tadi? Nggak luka sama sekali. Yang tadi kan? Ya, yang lebih parah kambing tadi ini diikat sama serigala, tapi nggak akan satu kandang, tapi nggak akan dimakan serigala. Lebih merana yang mana? Kambing ini lebih merana. Kenapa? Karena takut. Jadi sebulan diikat sama kambing, sebulan itu dia takut, dia khawatir, stres dan sebagainya. Jangan-jangan lepas ikatannya nih, ya kan? Sehingga ini dibilang, sehingga beliau melanjutkan Ar-Razi dalam tafsirnya, annad dororo al-hasila minal khawfi asyaddu minal dorori hasili minal alamin jasad. Beliau melanjutkan tafsirnya, sehingga yang namanya bahaya karena takut ini lebih besar daripada bahaya karena lukanya tubuh, sakitnya tubuh. Sehingga bapak-bapak ibu sekalian, saudara kita yang kurang beruntung, contohnya di Suriah, di Palestina dan sebagainya, tempat perang dan sebagainya, itu yang membuat mereka tersiksa itu bukan karena sekadar luka badan, kena bom, patah kakinya, luka dan sebagainya. Bukan itu yang membuat mereka sakit. Tetapi yang membuat mereka sakit adalah rasa takut dan rasa trauma yang sangat mendalam. Korban perang, tidak stabil negaranya, perang sana perang sini, tidak ada pemimpin, tidak jelas. Ketemu sama orang, tidak kenal, karena tidak ada polisi, saya rampas semuanya, siapa yang protes? Kemudian yang dizolimi, siapa dia bisa mengadu? Tidak stabil, tidak ada pemimpin, goncang, saling anu dan sebagainya. Saling lengserkan semuanya. Goncang, tidak jelas. Saya ketemu sama orang, saya pukul, saya bunuh, saya rampas hartanya. Siapa dia mengadu? Polisi tidak ada, pemimpin tidak ada. Tidak bisa. Sehingga ulama mengatakan, lebih baik tidak ada, lebih baik ada satu pemimpin zolim, memimpin daripada tidak ada pemimpin sama sekali, katanya ulama. Kalau tidak ada pemimpin sama sekali gimana? Ya kan? Tidak ada pemimpin, tidak ada yang ngatur. Saya ketemu orang, saya pukul, saya zolimi, memang saya kuat. Kemana dia mengadu? Di mana dia mencari keadilan? Sehingga ini nikmat yang luar biasa. Nikmat aman. Coba kita lihat korban perang. Korban di tempat yang tempatnya tidak stabil, konflik dan sebagainya. Itu kan yang mereka cari, yang mereka tersiksa bukan tangannya patah, tangannya hilang, kemudian mungkin dia rambutnya hilang, kepalanya luka, dan bukan itu. Tetapi adalah perasaan takut dan trauma yang mendalam. Ini yang berat. Bagaimana tidak trauma? Di depannya, di depan mukanya, di depan hadapannya, di hadapannya anak bayinya yang imut, yang kecil, yang lari, kemudian disembelih hidup-hidup depannya. Kemudian istri tercinta diperkosa rame-rame. Kemudian yang lain lagi, teman seperjuangannya, teman dia berjihad, berjuang bersama-sama, perang dan sebagainya, tiba-tiba meninggal, hilang dalam sekejap. Kita saja sekarang mendengar berita teman kita meninggal di sana sudah menangis di sini, sudah down, sudah tidak terima dan sebagainya. Apalagi tadi teman seperjuangan berdakwah, berjihad kemana-mana, naik turun gunung dan sebagainya, bagi makan, saling mengobati, meninggal tiba-tiba. Bagaimana drop? Bagaimana tidak ngedrop, ngedown dan sebagainya? Ini nikmat aman luar biasa. Indonesia, masya Allah, kita doakan terus. Aman, sejahtera, sentosa, tidak ada konflik sama sekali. Ini yang dimaksud dengan ulama. Nikmat aman di sini. Jadi bukan itu maksudnya, bukan sekedar kita lihat korban mereka yaitu patah kakinya, hilang tangannya, bukan itu.
Korban ini melihat anak tercinta barusan lari-lari dan sebagainya kena bom terus mati. Itu yang dicari. Ini yang trauma mendalam. Bukan sekedar luka dan sebagainya. Nikmat aman